Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ya, Akmal. siang Bu Yusi. Mohon izin saya meminta waktu Bapak sedikit Ya. terkait tugas saya di PPG ini. Kebetulan saya mendapatkan di LPTK UNES Ya. untuk tahun ini, tahun 2022. Dan tadi setelah Pikon kami mendapatkan tugas untuk mewawancarai pakar dari materi yang akan kami angkat dijadikan permasalahannya Pak. Nah kemudian kemarin kami sudah mengeksplorasi penyebab masalah. Terkait dari permasalahan yang akan saya angkat, kebetulan saya tahun ini mengajar di kelas 4B dan saya akan meneliti di kelas 4B terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi di kelas tersebut. Ya. Nah di sini saya ada beberapa pertanyaan untuk Bapak. Bukan pertanyaan sih Pak ya, kita sharing aja Ya, kayaknya Pak ya. Bapak. Kalau menurut Bapak, bagaimana keterkaitan pemahaman atau pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakter siswa dan materi ajar yang akan disampaikan kepada siswa tersebut? Oke, langsung saya jawab aja Bu Yusi ya. Boleh Pak. Baik, terima kasih Bu Yusi sudah menjawab pertanyaannya sangat bagus terkait dengan model pembelajaran ya. Iya Pak. Nah, jadi seperti kita ketahui bahwa memang apalagi di kurikulum yang baru ini kita perlu dulu melihat kesiapan belajar dari peserta didik. Iya. Kita lihat dulu bagaimana kebutuhannya, gaya belajar dan seterusnya. Ketika kita sudah bisa memplotkan atau mengelompokkan gaya belajar sama kebutuhan, tentunya tugas kita adalah memilih model pembelajaran yang tepat, Iya, Pak. yang bisa mengakomodasi seluruh peserta didik di kelas kita. Nah, di era sekarang tentunya banyak sekali model pembelajaran yang Bu Yusi juga mungkin sudah pernah gunakan ya, di mana mengarah kepada kompetensi abad 21, yaitu kurang lebih misalnya ada komunikasi, kemudian kolaborasi, creative thinking, dan seterusnya. Nah, jadi saya rasa memang perlu adanya penerapan model pembelajaran yang cocok atau sesuai, yang diperhatikan atau sejajar tadi dengan gaya belajar maupun kebutuhan dari peserta didik seperti itu. Nah, untuk di abad ini kita bisa gunakan beberapa model yang mendukung kesiapan peserta didik, misalnya menggunakan pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek, kemudian ada lagi yang namanya design thinking, kemudian inquiry, dan seterusnya seperti itu. Luar biasa ya Pak. Ya. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, mengapa teknologi atau inovasi dalam pembelajaran itu harus digunakan? Sementara kalau kita lihat teman-teman kita itu untuk masalah teknologi ini kan, maaf, mereka itu tidak menggunakannya terlalu dalam pembelajaran. Kalau menurut Bapak bagaimana? Oke, teknologi sebenarnya bisa kita bagi dalam dua kelompok nih. Yes. Ada memang teknologi yang berbasis perangkat komputer misalnya ya, perangkat keras dan seterusnya. Ada teknologi yang definisinya itu lebih kepada alat bantu dalam mengajar. Namun konsep guru-guru ketika bicara teknologi itu sudah bayangan itu pasti harus komputer, harus internet dan seterusnya. Sebenarnya tidak harus dulu seperti itu. Tapi kalau kita bicara di abad 21 ini, di zaman yang memang serba canggih ini, teknologi mengorientasinya kepada perangkat keras, komputer, internet dan seterusnya. Nah, teknologi dalam pembelajaran itu memang sangat dianjurkan Bu Yusi. Apalagi kita sebagai guru, pendidik perlu melakukan inovasi-inovasi dalam penggunaan teknologi, khususnya untuk meningkatkan kualitas dan mutu pembelajaran. Sederhananya saja di kelas saya yakin Bu Yusi juga sudah pernah menggunakan proyektor, kemudian menampilkan materi dalam bentuk PowerPoint. Itu sudah sebuah usaha yang sangat bagus untuk memulai melatih diri dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Jadi kalau ditanya seberapa penting teknologi dalam pembelajaran, tentunya saya pribadi menyatakan sangat penting sekali. Ini membantu kita guru untuk lebih peka lagi dengan perkembangan zaman ya, karena kita nggak bisa menutupi teknologi itu berkembang dengan pesat. Contohnya ketika pembelajaran daring, Bu Yusi pasti menggunakan Google Meet misalnya, Zoom Meeting, WhatsApp dan seterusnya. Jadi memang harus upayakan sejak dini gitu ya menggunakan teknologi. Tapi ingat tadi
sesuaikan lagi dengan lokasinya. Nggak semua guru itu ada di kota yang mudah aksesnya. Iya. Jadi teknologi bisa kita sederhanakan bahwa alat bantu yang bisa mempermudah untuk kinerja guru. Iya. Seperti itu. Oke, baik Pak, luar biasa sekali ini pemaparan Bapak. Jadi ada masukan buat kami Iya. untuk lebih baik dalam pendidikan. Nah ini yang terakhir nih Pak, gimana Pak sebaiknya materi yang terkait untuk penyampaian literasi, numerasi, kemudian miskonsepsi yang muncul, dan untuk penyampaian pembelajaran yang hots, yang tepat, yang dapat diterapkan dalam pembelajaran khususnya di tingkat SD. Tingkat SD. Oke, kita bagi tadi kalau di SD kan ada yang kelas rendah, Iya. ada kelas tinggi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tentunya kompetensi yang muncul juga itu berbeda. Iya. Seperti Bu Usi ada di kelas 4 ya saat ini, tentunya sudah masuk ke transisi dari kelas rendah ke kelas yang tinggi. Nah, budaya literasi, numerasi, kemudian ada hots juga itu memang menjadi target pendidikan di mana peserta didik harus memiliki kompetensi tersebut. Nah, pembiasan literasi bisa kita mulai kalau di kelas dengan membaca kurang lebih 15 menit, atau ketika materi berlangsung diisi. Ada beberapa sekolah itu kan boleh ya siswanya membawa gawai atau handphone, mereka mencari sumber informasi menggunakan bantuan internet. Itu boleh, itu berliterasi juga secara digital. Tapi kalau misalnya tidak diperbolehkan bawa HP atau gawai, kita boleh literasinya melalui buku-buku bacaan. Nah, seperti di sekolah-sekolah sudah banyak pojok baca ya, di sekolah ibu juga sama saya lihat sudah ada pojok baca. Kemudian numerasi termasuk berhitung juga. Berhitung bisa kita ajarkan kepada peserta didik atau siswa ya dengan hal-hal yang kecil, misalnya kalau di lingkungan sekolah kita buka angka kejujuran misalnya, di mana mereka bisa menghitung jumlah yang dikeluarkan, nominalnya, pembeliannya. Kemudian untuk hots juga kita mengacu pada taksonomi Bloom revisi juga. Saya tunggu juga ingat bahwa ada C1, C2 sampai C6. Mayoritas saya temukan masih banyak yang membahas soal itu di levelnya lower, C1, C2, C3. Karena beranggapan anak SD itu tidak bisa mencapai C6. Padahal siswa SD itu bisa mencapai C6, ya 4, 5, 6 atau. Jadi kita mulai dengan mengubah dulu misalnya gaya soal yang kita berikan ketika asesmen berlangsung, Bu Usi. Jangan melulu soal tentang ingatan yang diberikan, jangan soal tentang definisi terus-menerus yang diberikan, tapi bisa juga soal yang melatih berpikir anak, misalnya keterampilan memecahkan masalah. Seperti itu. Oke Pak, luar biasa sekali Pak pemaparan yang Bapak sampaikan kepada saya. Terima kasih dari saya Pak, mungkin hanya itu yang saya harapkan tentang sharing kita saat ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan kepada saya menjadi perbaikan untuk apa yang akan saya ekspor nanti. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.